saat ibu menanyakan apa kabar kalian semua, ibu ingin mendengar kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Ya, kita ulangi lagi ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doanya. Ya, selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adi, Anissa, Anja, Septa, Septi, Udin, Umi. Ya, nampaknya hari ini semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit. Kita akan lanjut ke materi yang sudah Ibu beritahu pada minggu belakang, yaitu Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Dari sifat wajib ini merupakan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib Allah ini tidak ada yang mampu menyerupainya, baik itu manusia, malaikat, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Karena mengapa? Sifat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menyerupainya, baik itu ciri-ciri, membayangkannya, bahkan untuk meneliti sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat maha menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, malaikat, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 20 bagian. Nah, apakah anak-anak masih ingat pada saat kita MI kita pernah belajar 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ya? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalaman, qadiran, muridan, dan lain sebagainya. Nah, namun pada hari ini dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, Ibu akan menjelaskan 5 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah wujud. Yang kedua adalah qidam, yang ketiga adalah baqo, yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Nah, menurut para ulama tauhid, klasifikasi sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah bagian nafisah. Nah, sifat nafisah ini merupakan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat nafisah ini hanya ada satu, yaitu contohnya adalah wujud, artinya ada. Sedangkan sifat salbiyah ini merupakan sifat yang memerangi sifat-sifat yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada sifat yang melenceng dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini, itu merupakan fungsi dari sifat nafisah, salbiyah. Nah, contoh dari sifat salbiyah ini yaitu qidam, baqo, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat ma'ani yaitu sifat yang terkait dengan tingkah laku Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari sifat ma'ani ini yaitu qudrat, iradat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini merupakan sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena mengapa? Sifat maknawiyah ini meminta bantuan kepada sifat ma'ani. Di mana ada sifat ma'ani, disitulah ada sifat maknawiyah. Nah, contoh dari sifat maknawiyah ini yaitu qudron, muridon, dan lain sebagainya. Nah, adapun dalil dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi. Nah, adapun dalil tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah adalah sang pencipta langit maupun bumi, dan di antara kedua hal tersebut ada 6 masa, dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Tidak ada yang memberi pertolongan dan pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak menyadarinya? Nah, yang selanjutnya ada juga contoh dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta. Nah, bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya apabila setiap manusia yang bernyawa itu pasti akan mati atau meninggal. Nah, nanti pada saat semua manusia tidak ada lagi ataupun punah, lah terjadi kiamat, Allah tetap akan ada. Allah tetap satu, Dia tidak mempunyai anak dan tidak diperanak, dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ini materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Apakah anak-anak semua ada yang belum dipahami? Silakan untuk dia pertanyakan, ya. Ya, kepada Udin dipersilakan untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, Ibu akan mengulang kembali pengertian apa itu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya Udin tadi belum jelas apa yang telah Ibu katakan, ya. Nah, Ibu ulangi, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha menciptakan. Nah, itu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menyerupai, membayangkannya pun tidak bisa, apalagi untuk memasukkan ciri-ciri tersebut kepada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha menciptakan. Seperti itu. Apakah udah sudah jelas? Ya. Apakah anak-anak yang lain ingin dipertanyakan? Silakan. Kalau kalian sudah paham semua, di sini Ibu mempunyai games, ya. Di sini Ibu mempunyai 5 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini ada sifat wajibnya dan ada pula artinya. Nah, di sini semua sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala telah Ibu kocok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menjodohkan pasangan-pasangan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kelompok siapa yang bisa atau kelompok yang dapat menyusun sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala beserta artinya, maka akan dikasihkan reward dari Ibu. Setelah di sini Ibu akan membagi kelompok kalian satu kelas ini menjadi 4 kelompok, ya. Nah, silakan. Nah, kalau sudah kelompok 1 silakan perwakilannya untuk maju ke depan dan menyusun semua sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala beserta artinya. Baiklah, dalam permainan games pada hari ini pemenangnya adalah kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok-kelompok yang lainnya, jangan berkecil hati dan jangan bersedih. Karena mengapa? Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melakukan games-games yang lainnya, ya. Jadi semangat untuk kelompok yang lainnya. Baiklah, dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Ya, kepada saudari Septa dipersilakan. Ya, benar sekali. Bahwasanya sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 20 bagian dan dibagi menjadi 20 bagian, dan menurut para ulama tauhid dibagi menjadi 4 klasifikasi. Ya. Nah, adapun dalil dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4. Ya, mungkin itu saja.
kesimpulan dari presentasi atau materi kita pada hari ini, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.